Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin organ dalam tubuh manusia ini semuanya memerankan peranan yang sangat penting untuk kesehatan dan kehidupan kita. Mulai dari jantung, paru-paru, hati, dan juga ginjal. Nah hari ini kita akan membahas tentang ginjal nih. Ginjal ini sangat penting sekali kalian untuk menyaring darah dalam tubuh kita. Seperti itu ya. Dan juga menghempaskan itu semua kotoran-kotoran limbah dari tubuh kita seperti itu ya. Tapi kemudian banyak yang akhirnya abai dan tidak bisa merawat kesehatan ginjalnya dengan baik. Contohnya sering nahan pipis atau buang air gitu ya. Atau juga kurang minum air. Ini bisa merusak namanya fungsi ginjal. Nah, bagaimana caranya merawat fungsi ginjal? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, merawat fungsi ginjal. Namun sebelum membahasnya, kita akan membahas terlebih dahulu nih, mitos fakta makanan dan minuman yang dihindari penderita masalah ginjal. Kita lihat yang pertama. Pisang, nih saya bacakan ya pemirsa. Salah satu buah yang praktis dan dapat dikonsumsi dimanapun adalah pisang ya. Kita tahu ya pisang bisa ditemukan di mana aja, apalagi Indonesia negara tropis. Dan katanya bagi seseorang yang mengalami masalah dengan ginjal, maka pisang ini bukan buah yang baik untuk dikonsumsi. Kenapa? Penyebabnya adalah karena pisang memiliki kandungan potasium yang tinggi. Jadi memang kalau Anda memiliki masalah dengan ginjal, Anda harus berhati-hati ketika Anda mengonsumsi makanan dan minuman yang akan saya sebutkan ini ya. Salah satunya adalah pisang katanya. Tapi nanti kita akan tanya ke ahlinya. Yang kedua adalah jeruk. Nah, kalau kita ngomongin jeruk ini kan kaya akan vitamin C juga gitu ya, yang katanya baik untuk kesehatan tubuh, imunitas dan lain sebagainya. Tapi ternyata kandungan vitamin C dalam jeruk ini juga katanya nggak baik untuk penderita ginjal karena potasiumnya juga lumayan tinggi gitu ya. Kita lihat yang ketiga, nasi merah. Nah, saya bacakan nih, dibandingkan dengan nasi putih, nasi merah disebut dapat memberikan efek mengenyangkan yang lebih lama karena seratnya yang tinggi. Nah, namun nasi merah juga merupakan makanan yang harus dihindari oleh orang yang memiliki masalah dengan ginjal karena memiliki kadar potasium yang tinggi ditambah dengan kandungan fosfor di dalamnya. Jadi kalau Anda menderita masalah dengan ginjal, sebisa mungkin mengurangi yang namanya nasi merah gitu ya. Kita lihat yang selanjutnya, yang keempat, susu. Nah, susu ini kan kaya akan nutrisi dan vitamin nih pemirsa. Ternyata sebaiknya dihindari oleh mereka yang memiliki masalah ginjal. Sebabnya susu juga merupakan sumber alami fosfor dan juga potasium. Aduh, ini harus hati-hati banget ya kalau Anda menderita masalah dengan ginjal. Susu ini makanan yang ya dikurangi atau dihindari gitu. Kita lihat yang terakhir, soda. Nah, kalau soda ini memang sebenarnya nggak baik untuk tidak hanya ginjal tapi juga seluruh manusia gitu ya. Kalau bisa nggak usah minum soda atau kalau bisa dikurangi seperti itu. Oke, itu dia tadi mitos fakta seputar makanan dan minuman yang harus dihindari oleh penderita ginjal, dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tadi ya, di segmen pertama kita sudah membahas nih beberapa mitos fakta makanan dan juga minuman yang katanya harus dihindari oleh mereka yang punya masalah dengan ginjal. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Veronica Cecilia Anggraini Utama SGZ, ahli gizi dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng Jakarta Barat. Selamat pagi Mbak Cecilia, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden. Baik banget kabar. Baik banget ya, harus baik dong. Ini kan ahli gizi ya, jadi tahu harus makan mana yang baik dan tidak gitu ya. Dan kita harus belajar dari Mbak Sisil gitu ya. Mbak, hari ini kita akan membahas tentang katanya, ini baru katanya ya, mitos atau fakta makanan dan minuman yang katanya nggak baik gitu dikonsumsi oleh mereka yang punya masalah atau gangguan dengan ginjalnya gitu ya. Kita lihat yang pertama. Pisang. Nah ini kan kalau kita ngomongin pisang nih Mbak Sisil, sebenarnya kan pisang ini kan tinggi kalium lah segala macam gitu ya. Maksudnya baiklah untuk tulang dan lain sebagainya untuk tubuh kita. Tapi katanya ini akan menjadi warning khusus untuk mereka yang punya masalah dengan ginjal. Katanya pisang agak kurang bagus nih. Gimana nih Mbak Sisil? Oke, sebelumnya kita ulas dulu ya Mas. Jadi gangguan ginjal itu kan banyak ya, penyakitnya ya. Salah satunya yang kita bahas kali ini mungkin lebih ke penyakit ginjal kronis atau PGK yang biasa. Nah, pada penderita PGK sendiri itu kadar kalium di dalam tubuhnya itu sangat tinggi. Biasanya dibuktikan dengan hasil lab, tapi ini tidak semua pasien sama ya. Jadi tetap harus melakukan verifikasi dari hasil lab dan konsultasi ke dokter. Nah, pada pisang sendiri kan yang kita tahu memang makanan yang enak ya. Jadi
Kalau mau diet makannya pisang, kalau mau cari rendah kalori ya carinya pisang. Tapi vitamin sendiri tuh punya kandungan kalium yang cukup tinggi dan masuk ke dalam kategori golongan makanan dengan kandungan kalium yang tinggi. Kurang lebih per 100 gram sendiri pisang itu mengandung hampir 400 mg kalium, di mana itu sangat tidak cocok untuk pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronis. Jadi lebih baik mengganti buah-buah lain seperti misalnya apel atau misalnya anggur atau buah-buahan dari keluarga beri, stroberi itu akan cocok untuk pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronis. Oke, kalau mungkin mau mengonsumsi buah-buahan, pisang agak dihindari dulu gitu ya, karena memang tidak begitu baik untuk ginjal kronisnya. Kalau bisa disubstitusi oleh buah-buah yang lain seperti apel seperti itu ya. Oke, ya betul. Oke, kita lanjut yang kedua nih, jeruk. Nah, jeruk ini gimana nih Mbak Sisil? Apakah kemudian, kan jeruk ini kan seger banget ya gitu. Apalagi untuk kita kan identik kan dari kecil gitu. Saya nggak tahu ini udah kebentuk dari kecil namanya. Kalau kita mau sehat, kita harus makan jeruk gitu kan. Karena kandungan vitamin C yang tinggi, yang ternyata kandungan vitamin C tertinggi tidak hanya di jeruk gitu, tapi buah-buah yang lain ada. Nah, kalau lebih spesifik ke ginjal sebenarnya dampak dari jeruk yang katanya bisa membuat tubuh sehat ternyata tidak kurang baik dikonsumsi oleh mereka yang punya gangguan kesehatan ginjal. Gimana nih Mbak Sisil? Bener banget. Kalau untuk jeruk sih hampir sama seperti pisang ya Mas Raden ya, karena kandungan kaliumnya itu sangat tinggi di jeruk. Jadi untuk per 100 gram aja kurang lebih 432 mg. Ya namanya kita dari kecil ya, kalau kata Mas Raden tadi dibilang dari kecil makan jeruk yang banyak, sehari bisa 2 piece, 3 piece. Yang notabene bisa setengah kilo sendiri kita habisin. Betul. Kalau satu jeruk aja bisa kurang lebih dari 100 gram beratnya. Bayangkan kalau misalnya per 100 gram kita sehari makan 2 biji jeruk aja udah mau 200-300 gram, kita dikalikan dengan 432 mg, berarti sudah kurang lebih 1200 mg kalium yang kita konsumsi. Nah, hanya kalau misalnya untuk pasien-pasien dengan gagal ginjal itu sangat tidak boleh, karena akan memperberat kerja ginjal. Jadi kita memang para penderita penyakit ginjal kronis yang harus dibatasi adalah kalium, natrium, dan fosfor. Tuh, jadi untuk jeruk, vitamin C nggak hanya ada pada jeruk, buah-buahan lain juga ada. Seperti misalnya tadi saya bilang stroberi, apel itu pun ada, kiwi pun ada untuk vitamin C-nya. Jadi nggak mesti makan jeruk, apalagi kan nanti Imlek nih, pasti identik dengan jeruk bisa-bisa lebih dari 1 kali makan kan. Iya nih, jelang Imlek ini pasti jeruk ada di mana-mana, dan kalau bisa hilap ini sehari bisa makan berapa buah jeruk gitu ya. Ini harus, apalagi untuk Anda yang punya penyakit ginjal, ini harus ya dihindari atau dikurangi seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga nih Mbak Sisil ya. Nasi merah. Aduh, ini kan kalau kita ngomongin nasi merah ya, kalau mau membandingkan dengan nasi putih kan jauh lebih sehat nasi merah, karena kayak akan serat, cepat mengenyangkan seperti itu dibandingkan dengan nasi putih yang kadar karbonya sangat luar biasa tinggi gitu. Untuk mereka yang mau diet, mau lebih sehat, untuk pada gymmers gitu ya, untuk mereka yang suka nge-gym, ini bagus sekali gitu ya yang disarankan. Tapi ternyata ini berbanding terbalik oleh mereka yang punya masalah gangguan ginjal gitu. Nah, ada apa dengan nasi merah dengan mereka-mereka yang punya penyakit ginjal ini Mbak Sisil? Oke, kalau untuk nasi merah sendiri Mas Raden, jadi memang benar nasi merah itu tinggi serat ya. Untuk pasien-pasien dengan penyakit ginjal yang disebabkan oleh diabetes mellitus, kalau tidak paham mengenai kandungan nasi merah sendiri, mereka akan lebih cenderung konsumsi nasi merah karena tinggi serat dan dapat mengontrol gula darah. Secara kalori sama nasi merah dengan nasi putih, tapi secara kandungan kalium, secara kandungan natrium dan fosfor lebih tinggi nasi merah dibandingkan nasi putih. Jadi serba salah nih ya, apalagi kalau orang Indonesia nggak bisa nih kalau nggak makan nasi nih. Betul. Padahal harusnya pada penderita penyakit ginjal sendiri memang memerlukan karbohidrat untuk pembentukan proses metabolisme di dalam tubuh. Jadi memang nasi merah untuk penderita ginjal itu tidak disarankan. Tapi kalau misalnya ya namanya orang Indonesia ya nggak bisa makan tanpa nasi, mungkin boleh di mix and match antara nasi putih dan nasi merah, atau dikombinasi dengan bunga kembang kol, sayur kembang kol yang sekarang lagi tren nih sebagai pengganti nasi. Bunga kol sendiri selain tinggi serat, ada pun karbohidrat di dalam tubuhnya dan
bunga kol itu rendah kalium, natrium, dan fosfor. Jadi memang better nasi merah bisa di mix antara nasi merah dan nasi putih atau diganti dengan bunga kol. Oke, berarti ini memang harus benar-benar ya, maksudnya kayak satu makanan tertentu baik untuk satu tipe atau golongan orang, tapi juga mungkin tidak baik untuk golongan orang yang lain gitu. Seperti kayak mungkin benar betul. sekali. Kalau untuk ginjal mungkin nasi merah tidak baik gitu ya. Yang lebih baik adalah nasi putih. Tapi untuk yang mungkin mereka yang punya penyakit diabetes gitu ya, lebih baik nasi merah daripada nasi putih gitu. Jadi benar-benar ini nggak boleh asal patok semua sama gitu. Ini benar-benar harus konsultasi banget sama ahli gizi untuk mengetahui makanan mana yang do's and don'ts-nya gitu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya Mbak Sisil. Benar. Oke, selanjutnya adalah ini juga sama seperti jeruk gitu. Dari kecil kita dikasih tahu kamu harus minum susu karena ini baik untuk kesehatan gitu. Karena di dalam susu kan ada nutrisi dan juga vitamin. Tapi ternyata ini akan menjadi warning khusus gitu ya. Dilarang untuk mereka yang punya keluhan ginjal. Nah, ada apa dengan susu sehingga akhirnya orang dengan ginjal tidak boleh atau harus dikurangi gitu konsumsi susunya ini Mbak Sisil? Karena gini, yang tadi sebelumnya saya bilang bahwa pada penderita penyakit ginjal sendiri, yang pertama bisa hiperkalemia, yang kedua bisa hiperkalemia, kedua hiperfosfatemia atau kelebihan fosfat di dalam tubuhnya, yang ketiga itu bisa hiper atau hiponatremia atau kekurangan atau kelebihan natrium. Susu itu merupakan salah satu bahan makanan yang tinggi kalsium, tapi juga ada fosfornya, lumayan cukup tinggi. Nah, sedangkan fosfor ini sendiri merupakan berikatan dengan kalsium. Jadi kalau misalnya di dalam tubuh fosfornya tinggi, itu bisa menurunkan angka kalsium di dalam tubuh. Itulah makanya pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronis itu harus membatasi asupan fosfor supaya nanti kandungan kalsium atau misalnya cadangan kalsium di dalam tubuhnya itu tidak berkurang dan tidak menyebabkan pengeroposan tulang pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal. Jadi better mengganti susu dengan susu yang khusus untuk pasien-pasien ginjal. Banyak sebenarnya di luar sana yang pasien itu nggak paham. Oh, semua susu itu harus dihindari, tapi pasien dengan penyakit ginjal sendiri asupan kurang karena tidak nafsu makan, mual, muntah gitu. Jadi bisa sebenarnya ada makanan pengganti susu, tapi itu yang khusus untuk pasien-pasien ginjal sendiri itu ada. Jadi yang memang sudah khusus untuk pasien ginjal susunya boleh diminum. Tapi untuk susu sapi sendiri, susu sapi segar maupun susu skim itu kandungan kalium, fosfornya cukup tinggi dan natrium terutama ya. Oke ya, berarti memang ini benar-benar harus ya ini konsultasi banget gitu ya, tidak boleh asal ketok palu bahwasanya ini boleh ini tidak boleh, dan itu berlaku untuk semua orang ya. Berarti memang penyakit ginjal ini memang harus benar-benar waspada dan detail dan teliti gitu ya untuk memilih makanan dan juga minuman. Kita lihat yang terakhir nih Mbak Sisil ya. Nah, ini kayaknya memang semua orang harus menghindari gitu ya, tidak hanya yang punya keluhan sakit ginjal. Soda ini, minuman bersoda adalah ya mungkin kalau kita sebagai orang awam taunya adalah ini menjadi bagian dari junk food gitu ya. Kalau ada makanan junk food ini mungkin junk drinknya gitu kan. Nah, sebenarnya ada apa dengan soda sehingga akhirnya bisa mengganggu masalah kesehatan ginjal, Mbak Sisil? Sama tadi kayak susu. Soda sendiri kandungan fosfornya itu sangat tinggi ya Mas ya. Selain itu kan yang kita tahu sendiri, minuman soda itu adalah minuman instan. Nah, pengemasannya itu bisa lebih dari tahun lah expired date-nya. Nah, artinya mereka membutuhkan natrium tambahan untuk mengawetkan minuman tersebut. Jadi sudah tinggi fosfor, tinggi natrium, akhirnya menyebabkan kalsium juga, cadangan kalsium di dalam tubuh si penderita penyakit ginjal kronis menjadi lebih sedikit, menyebabkan pengeroposan yang lebih cepat, dan yang kedua bisa mengganggu aktivitas cairan elektrolit karena natrium yang tinggi. Jadi sangat perlu hati-hati untuk pasien-pasien ginjal sendiri memperhatikan asupan fosfor, kalium, dan natrium seperti itu. Jadi soda sebenarnya tidak aman untuk penderita selain penyakit ginjal. Jadi semua orang mesti waspada dengan penyakit ginjal, dengan minuman soda, karena kan yang kita tahu secara nutrisi juga minuman soda
tidak memenuhi kebutuhan tubuh ya. Mereka hanya tinggi. Berbahaya juga untuk pasien-pasien diabetes. Terus juga secara nutrisi mineral juga tidak baik karena terlalu banyak kandungan fosfor, terlalu banyak kandungan natrium, sehingga ini bisa berakibat nanti progresivitas kerusakan ginjalnya itu semakin parah. Jadi better untuk para pasien yang sakit ginjal lebih baik membatasi atau dihindari kalau bisa minuman-minuman bersoda lainnya dan minuman-minuman instan ya Mas ya. Semua makanan instan itu akan tinggi natrium, intinya seperti itu. Nah oke ya, karena tinggi natrium juga, gula juga, ini sangat berbahaya sekali ya. Kalau bisa minum air putih, udah itu murah, bisa didapat di mana aja, dan pastinya menyehatkan gitu ya Mbak Sisil ya. Baik, terima kasih gitu Mbak Sisil sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga ini informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua dan semoga ginjal kita semua ini sehat dan juga organ tubuh yang lainnya. Terima kasih Mbak Sisil, selamat pagi. Amin. Terima kasih Mas Raden, selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, merawat fungsi ginjal. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, merawat fungsi ginjal. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini atau Anda keluhan seputar ginjal gitu ya, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Nah, untuk membahasnya bagaimana sih cara merawat fungsi ginjal yang benar, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Iwandeni Sepmeitutu MSc SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Selamat pagi Dr. Iwan, apa kabar? Selamat pagi. Oke, kabar baik ya Dok ya? Ya, Alhamdulillah baik ya Dok ya. Oke Dok, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin menjadi concern kita semuanya. Kalau ngomongin tentang organ dalam tubuh ya semuanya penting ya Dok ya. Jantung, paru-paru, hati. Salah satunya karena organ tubuh kita satu kesatuan Mas. Betul sekali ya, tidak bisa berdiri sendiri tapi semuanya menyatu satu kesatuan seperti itu ya Dok ya. Apalagi kalau kita ngomongin sekarang nih Dok, masa pandemi ya, di mana orang banyak yang di rumah WFH gitu, jarang masak mungkin ya, akhirnya banyak pesen makanan online, minuman online gitu, yang akhirnya rata-rata itu adalah junk food atau junk drink gitu ya, yang akhirnya mungkin asupan-asupan yang masuk ke dalam tubuh ini menjadi pekerjaan yang lebih berat lagi untuk ginjal kita kan gitu, untuk menyaringnya dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau ngomongin ginjal Dok, sebenarnya yang dimaksud dengan ginjal ini apa dan fungsinya apa sebenarnya Dok? Baik, ginjal salah satu organ tubuh yang ada di manusia yang memiliki peran besar. Jadi termasuk salah satu organ vital ya. Ada organ vital lainnya selain ginjal yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah otak, terus kemudian jantung, paru, dan ginjal. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, organ-organ tersebut memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Jadi suatu siklus yang tidak bisa terputus antar satu sama lainnya. Dan di sini ginjal memiliki peran di mana fungsi utamanya adalah untuk dalam hal cairan. Ketika ginjal ini adalah untuk saringan, bahasa awamnya itu saringan yang ada di dalam tubuh kita yang menyaring dari cairan yang mengandung toksin atau zat racun, dia akan dibuang oleh ginjal. Makanya kalau orang yang disebut gagal ginjal, di mana racun tersebut harusnya dibuang, karena kegagalan ginjal tersebut, dia mengalami keracunan akibat gagal ginjal sehingga membutuhkan suatu pengganti ginjal baru melalui salah satunya adalah cuci darah ataupun transplantasi. Jadi selain untuk cairan juga, fungsi ginjal itu juga untuk mengatur kadar tekanan darah kita, ya, karena dia memiliki mekanisme hormon renin-angiotensin, di mana dia akan mempertahankan tekanan darah kita dalam kondisi normal. Untuk selanjutnya juga dia memiliki fungsi memegang peranan
menjaga kadar gula darah kita dalam kondisi normal. Ada golongan terbaru obat gula, yaitu mekanisme dengan memperbaiki hormon yang ada di ginjal tersebut. Begitu Mas, salah satunya. Oke, berarti ini sangat penting sekali gitu ya, dan yang lainnya. Tapi kalau lebih spesifik ke ginjalnya, ini berfungsi sangat besar bagaimana ini bisa menjaga kesehatan tubuh kita, karena salah satu fungsi utamanya adalah menyaring racun-racun tadi ya dok ya. Ketika akhirnya fungsi ginjal terganggu, racunnya nggak bisa keluar, ini bahaya banget untuk kita gitu. Nah, kalau ngomongin tentang ginjal, orang kan kadang bertanya-tanya ya dok ya, maksudnya kayak kan kita nggak mau tiba-tiba langsung ada keluhan atau sakit dengan ginjal gitu. Orang juga pengen ngerti gitu, ya bukan self diagnosis sih sebenarnya. Mungkin kayak ciri-ciri atau tanda-tanda ini ginjalnya sehat atau enggak gitu. Nah sebenarnya kalau ngomongin tanda-tanda ginjal yang sehat itu bisa dirasakan sama kita nggak sih dok? Dan kalau bisa tanda-tandanya seperti apa itu dok? Baik, karena kita tahu tadi bahwa fungsi ginjal adalah menyaring cairan dan membuang cairan yang tidak berguna melalui urin ya. Jadi secara gampangnya masyarakat awam dapat mendeteksi fungsi ginjal baik atau tidak, salah satunya dengan memperhatikan pola buang air kecil kita. Ya, dari sisi frekuensi, apakah terlalu sering ataukah jarang. Terus kemudian yang kedua, lihat fisiknya dari urin itu sendiri atau air seni kita, apakah ada perubahan warna. Normal urin kita berwarna kuning muda hingga kuning tua. Mungkin para pemirsa sekalian pernah kencing di toilet fasilitas umum ya. Sekarang sudah bagus, di situ ditunjukkan ada kata-kata sudahkah Anda cukup minum hari ini. Ya, di situ ada parameternya ya. Kuning muda bagus, kuning sedang cukup, kuning tua kurang gitu, seperti itu. Terus kemudian selain tadi fisik dari warnanya, kita identifikasi apakah urin kita keruh atau tidak. Ya. Kalau keruh itu tandanya berarti dia ada suatu sumbatan yang memprediksi di tubuh kita, terutama di saluran kencing kita, itu diduga ada proses pembentukan batu. Itu dari fisik. Kalau dari fisik urin ya maksudnya. Kalau untuk dari yang dirasakan, memang salah satunya adalah nyeri pinggang. Tetapi di sini nyeri pinggang ini harus lebih spesifik lagi. Tidak semua nyeri pinggang itu berhubungan dengan ginjal. Ginjal ya. Karena ginjal itu sebenarnya letaknya agak di belakang atas. Banyak orang selisih kaprah itu sebenarnya dia mengalami gangguan di tulang belakang, tetapi dia seolah-olah dia punyanya ginjal seperti itu. Tetapi paling sederhana tadi, urin kita identifikasi baik frekuensinya, bentuk fisiknya. Apabila ada kelainan yang tidak lazim, sebaiknya konsultasikan dengan dokter di fasilitas kesehatan yang terdekat. Seperti itu, Mas. Oke. Dok, kalau tadi dokter menyebut ini kita tanda-tandanya bisa dilihat dari salah satunya frekuensi, kemudian fisiknya, warna dari air urinnya itu sendiri gitu. Nah, kalau frekuensi sebenarnya kalau ngomongin tempat ber-AC atau dingin pasti akan lebih sering gitu ya, Dok ya. Tapi kalau kayak suhu ruang atau yang normal itu frekuensi dalam sehari kita berapa kali buang air kecil sih, Dok? Atau berapa jam sekali atau berapa menit sekali atau gimana, Dok? Ada nggak aturan resminya gitu? Kalau untuk aturan baku itu tidak, tetapi ada aturan di mana per 24 jam itu rata-rata itu adalah setengah cc per kilogram berat badan per hari. Kita ambil contoh, per jam. Jadi kita ambil contoh, misalnya berat badan kita 50 kilo. Ya. Terus kemudian setengah cc-nya itu paling enggak kan setengah cc per kilogram berat badan berarti 50 kali tambah 25 cc per jamnya. Kita kalikan per 24 jam. Ya. Kurang lebih antara 1000 sampai 1500. Jadi kurang lebih antara 1000 sampai 1500 cc atau 1 sampai 1,5 liter per 24 jam. Jadi untuk kebutuhan minumnya pun sama. Sebenarnya tubuh kita itu untuk cairan antara yang masuk dengan yang keluar prinsipnya harus seimbang. Nah, fungsi ginjal itu yang memelihara proses keseimbangan itu, Mas. Oh, berarti sebenarnya frekuensi itu tidak harus banyak, tidak harus sedikit, tapi lebih kepada kuantitas dari jumlah cc yang keluar gitu ya, Dok ya? Betul. Oke, berarti dari jumlah... Ya,
Satu catatan lagi, Mas. Jadi memang ada kondisi yang kita sebut namanya infeksi saluran ginjal ya. Ya, betul. Kalau infeksi saluran ginjal, ISK, terutama di bagian bawah kantong kencing, dia akan menimbulkan suatu kondisi di mana frekuensi memang lebih daripada biasanya. Dia bisa sampai 10 sampai 15 menit sekali buang air kecil, walaupun dia tidak minum. Karena prinsip tubuh kita mempunyai mekanisme pertahanan di mana setiap ada benda asing di dalam tubuh kita akan merespon, akan mengeluarkan benda asing tersebut. Contoh kayak tadi saluran kencing ini. Setiap ada kuman, tubuh akan mengeluarkan. Dengan cara apa? Dia frekuensi akan sering. Di saluran nafas, tolaknya dengan apa? Dia akan batuk. Terus kemudian di saluran sistem peredaran darah manusia, dia akan demam. Di saluran cerna, dia akan diare. Jadi prinsipnya setiap ada benda asing di dalam tubuh kita akan berusaha merespon untuk mengeluarkannya. Seperti itu, Mas. Oh, tapi kalau untuk orang yang dengan ISK tadi kan frekuensinya akan lebih sering gitu ya, Dok ya, bisa 10-15 menit sekali. Kalau warna urinnya ini bening, tidak kuning gitu ya, bening, itu masih di tahap aman atau tidak itu, Dok? Biasanya kalau ISK sudah tidak bening lagi dia cenderung keruh dan kuning tua. Oh, oke. Oke. Berarti memang harus kembali lagi dilihat dari warna fisik urinnya gitu ya, Dok ya? Betul. Oke, Dok, nanti kita akan lanjut lagi membahas tentang merawat fungsi ginjal karena ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali apalagi untuk mereka-mereka yang saat ini sudah memiliki keluhan yang namanya ginjal gitu ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini merawat fungsi ginjal. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, pemirsa Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Masih bersama dengan Dr. Iwan Denny Sepmeitutu, MSc, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Dr. Iwan, kita lanjut lagi ya, Dok ya. Kalau kita ngomongin tentang fungsi ginjal yang terganggu, sebenarnya orang juga harus tahu selain kondisi ginjal yang sehat dan tidak sehat, orang juga harus ngerti nih do's and don'ts-nya. Maksudnya apa aja yang bisa menyebabkan fungsi ginjal terganggu gitu. Apakah dari sisi makanan, minuman, pola hidup, gaya hidup atau seperti apa gitu, Dok, yang akhirnya menjadi penyebab ginjal itu fungsinya terganggu, Dok? Ya, baik. Yang jelas prinsipnya adalah pola hidup, Mas. Oke. Pola hidup itu mencakup kebiasaan kita untuk minum, kebiasaan kita untuk sering menahan kencing, kebiasaan kita untuk jenis minuman dan makanan yang kita konsumsi sehari-hari, dan jenis obat-obatan apa yang sering kita konsumsi sehari-hari. Faktor-faktor tersebut akan memperberat, mempengaruhi fungsi ginjal yang akan terjadi. Jadi dari pertama yang tadi saya sebut bahwa satu adalah jenis makanan misalnya ya. Karena ginjal begini, ginjal itu fungsinya tadi prinsipnya adalah membuang cairan yang mengandung zat toksin. Dan salah satu zat toksin itu adalah urium kreatinin. Makanya parameter untuk melihat fungsi ginjal adalah salah satunya dengan melihat fungsi urium dan kreatinin. Ketika dia meningkat, artinya fungsi ginjal kita sudah menurun. Tetapi Tuhan Maha Besar, dia memberikan kita dua ginjal. Jadi kita pernah dengar bahwa seseorang yang menderita ginjal, keduanya itu sakit dan bisa digantikan dengan satu ginjal, dia masih bisa bertahan hidup. Ya, jadi kalau seseorang dia sudah mengalami gagal ginjal, artinya sebenarnya dia kedua fungsi ginjalnya sudah rusak. Karena satu ginjal tadi tidak bisa mengkompensasi. Seperti itu. Makanya kalau untuk transplantasi itu tidak transplantasi kedua ginjal, tapi hanya satu ginjal saja dia masih bisa bertahan. Untuk makanan apa saja yang bisa mempengaruhi fungsi ginjal, di sini adalah makan makanan yang banyak mengandung asam urat. Karena kita tahu salah satu penyebab batu di saluran kencing adalah batu asam urat. Terus kemudian zat-zat yang banyak mengandung kalsium terlalu tinggi, itu juga hati-hati.
Ini contoh misalnya kita tinggal di daerah pegunungan dan airnya di sana banyak mengandung kapur, itu juga bisa pengaruh, ya. Jadi tadi makan makanan banyak mengandung purin atau asam urat itu sebaiknya juga jangan terlalu berlebihan kita konsumsi. Terus kemudian untuk minum, tadi sudah dibicarakan sama pembicara sebelumnya adalah minuman soda. Ya. Itu juga sama, itu akan memperberat fungsi ginjal kita. Terus kemudian minuman-minuman yang terlalu pekat, itu juga memperberat fungsi ginjal kita. Jadi kalau untuk gampangnya, perbandingan untuk minuman air putih dengan minuman yang non air putih, perbandingan adalah 1:10. Contoh, misalnya kita minum teh 1 gelas cangkir. Nah, perbandingannya ada dibilas dengan 10 gelas air putih. Ya, jadi prinsipnya begitu. Silakan mau minumnya apa saja. Nah, kemudian jenis minuman yang lain adalah minuman kemasan. Ya, minuman kemasan apapun itu, tidak harus soda. Bisa juga minuman kemasan yang manis-manis, sirup, karena kita lihat cara pengemasannya, dia mengandung karbonisasi. Ya, karbonisasi itu akan memperberat. Terus kemudian lagi tadi saya bilang adalah cara menahan kencing. Nah, ini terutama pada kaum hawa ya. Kaum hawa itu satu karena dia memiliki keterbatasan saluran kencing yang pendek, dia tidak bisa sembarangan. Kalau kita kaum laki-laki, kita ibaratnya kalau di tengah jalan bisa di pinggir jalan kan, kalau kita bisa buang air kecil. Untuk kaum hawa kan tidak bisa. Itu juga kaum hawa memang dia lebih sering. Saya pernah penelitian bahwa kaum hawa itu lebih sering menahan kencing karena mereka istilahnya kalau sudah ingin membuang kencing dia akan merasa waktunya terbuang, ya. Terutama pada kaum hawa yang dia bekerja di belakang layar komputer. Dia kerja seharian ataupun kerja-kerja yang berhubungan dengan customer, dia tidak bisa beranjak dari tempat duduknya, sehingga dia akan melakukan suatu kebiasaan di mana kencingnya dia sering tahan, dan sedangkan kita tahu bahwa mekanisme untuk pembuangan air seni itu ketika kita jumlah seni yang sudah cukup masuk ke dalam kantong kencing dalam jumlah tertentu, itu akan memberikan sinyal sensor ke otak untuk memberitahukan bahwa kita mengeluarkan. Tapi saraf untuk kencing itu kita masih bisa kita kendalikan di sini. Beda seperti kalau saraf untuk jantung, kita kan tidak bisa menghentikan detak jantung, dia otonom. Tapi kalau kencing tidak punya efek parasimpatik. Jadi itu. Terus kemudian tadi makanan, minuman, kalau kencing ini sudah. Terus kemudian obat-obatan. Ya. Di sini saya garis bawahi, saya bagi dua. Banyak orang beranggapan, dok, saya kalau minum obat-obatan terus, saya akan merusak ginjal saya. Terutama pada pasien-pasien saya yang membutuhkan obat jangka panjang, seperti diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Di sini saya garis bawahi, obat terbagi menjadi dua. Yang pertama memang obat itu rutin untuk jangka panjang, dan obat jangka pendek yang sifatnya adalah opsional untuk waktu-waktu tertentu saja. Untuk obat yang jangka panjang, itu obatnya sudah dirancang sedemikian rupa, dia aman. Tetapi obat-obatan jangka pendek seperti obat flu, nyeri kepala, anti nyeri, itu diminum harus ketika ada keluhan saja, ataupun antibiotik beberapa jenis antibiotik. Tetapi kita salah kaprah. Ketika kita edukasi pasien membutuhkan obat jangka panjang, mereka tidak patuh. Karena beranggapan seperti itu. Tapi ada pemahaman yang salah juga, bahwa pada pasien-pasien yang low educated, dia menilai kalau misalnya ada suatu sugesti, terutama di daerah-daerah, saya kalau nggak minum obat ini, dok, badan saya nggak enak. Betul. Saya tidak tahu efek samping obat jangka panjang tersebut. Ya, gitu, Mas. Oke, dok. Ini sangat luar biasa penjelasan sangat mendetail sekali dari Dr. Iwan gitu ya. Dok, sebelum lanjut, ini ada DM dari pemirsa Bincang Sehati, dok. Saya akan bacakan ya, dok ya. Ini dari @Riyadi Alfa.
Bapak saya berusia 60 tahun dok dan memiliki penyakit gagal ginjal sudah kurang lebih setengah tahun. Berapa kira-kira batas kalsium dan kalium yang dapat dikonsumsi? Nah ini baru dibahas sama dokter ya, barusan ngomongin masalah asupan makanan dan minuman. Ini gagal ginjal sudah setengah tahun, kira-kira batas kalsium dan kalium yang dapat dikonsumsi ini berapa ya? Gimana nih dok? Ya baik, sebenarnya lebih jelasnya tadi sama dokter gizi ya. Iya betul. Ini saya hanya memberikan suatu hitung-hitungan yang secara kasar ya. Jadi sebenarnya kalau untuk kalsium dan kalium, nah, kalau kalium itu banyak di buah-buahan. Makanya pada penderita-penderita gagal ginjal, saya mungkin akan tanyakan dulu kepada penanya, apakah gagal ginjal yang dimaksud tersebut sudah menjalani cuci darah rutin atau belum? Karena terbagi dua. Gagal ginjal itu ada stage-nya, stage 1, 2, 3, 4, dan 5. Biasanya kita akan mulai cuci darah itu mulai stage 4. Kalau 5 mutlak, itu harus cuci darah. Kalau udah 5, dia artinya memang fungsinya sudah di bawah 15%. Dan dia sudah kebanyakan tidak mengeluarkan urin sama sekali. Dan ada pasien-pasien yang seperti ini, biasanya ini lebih ketat lagi untuk asupan zatnya, entah itu kalium, entah itu kalsium, entah itu garam, dan lain-lain. Ya. Kalau untuk kalium pada penderita ginjal, itu biasanya kita hanya bisa membatasi dari buah-buahan yang dia makan. Hati-hati terhadap buah pisang. Karena di antara buah yang paling banyak mengandung kalium adalah pisang. Ya, kenapa ini kalium menjadi masalah buat untuk ginjal kita? Karena kalium di sini juga tadi itu. Kalium itu adalah dia suatu zat elektrolit yang di metabolisme di dalam ginjal dan dia membantu sistem di dalam persarafan dan sistem kelistrikan di tubuh kita. Itu ketika ginjal dia mengalami kegagalan, dia tidak bisa mengalami fungsinya. Yang ada dia adalah mengalami efek samping dari peningkatan dari kadar kalium tersebut. Seperti tadi saya sampaikan, harusnya kalium itu ada dipakai dan setelahnya dibuang. Tetapi kalau dia tidak bisa dibuang, akhirnya pada penderita gagal ginjal kebanyakan kaliumnya dia tinggi. Nah, dengan tingginya kalium di sini, dia akan mempengaruhi irama jantung. Dan ketika irama jantung terganggu, ya kita akan menyebabkan ke arah gagal jantung. Untuk kalsium, ini untuk batasan untuk gagal ginjal sebenarnya ini masih toleran sekali, ya. Jadi tidak ada batasan secara khusus untuk kalsium. Tapi setahu saya kalau untuk batasan kalsium itu biasanya di kita masih bisa dapat 500 sampai 1000 mikrogram kita butuhkan masih bisa. Dan makanan-makanan dan minuman untuk kalsium sangat-sangat jarang sekali. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Riyadi tadi ya, dan semoga ayahnya ini tetap sehat gitu. Dok, terakhir sebelum break nih dok, sebenarnya pengobatan seperti apa yang harus dilakukan selain cuci darah tadi dan juga transplantasi? Mungkin itu udah di ujung banget gitu dok. Maksudnya sebelum dua tindakan itu ada nggak tindakan yang lain sebagai hal untuk pengobatan gitu dok? Ya, konteksnya ini sudah terjadi atau belum terjadi penyakit ginjal, Mas? Sudah terjadi. Sudah. Kita bagi dulu. Ini jenis penyakit ginjalnya yang mana dulu nih? Penyakit ginjal kita bagi menjadi satu penyakit bawaan, penyakit infeksi, terus penyakit degenerasi, ataupun penyakit keganasan atau tumor. Kita berarti beda-beda ya dok ya? Beda-beda, betul. Kalau penyakit bawaan, ya itu ibaratnya kita sudah dapat dari sononya ginjal kita. Bisa diapa-apain ya dok? Lahir dengan ginjal 1 misalnya, ya sudah kita tidak bisa modifikasi. Ataupun lahir kita sudah terdapat ista yang banyak. Ya itu paling hanya kita wait and see, kita observe saja. Terus kemudian pada penyakit-penyakit autoimun. Pernah dengar mungkin ya, pernah penyakit lupus ya? Ya betul dok. Ya ini salah satu penyakit yang diderita sama Selena Gomez, ya. Dan dia sudah mengalami transplantasi ginjal. Nah penyakit ini juga sama, ini tidak bisa kita hindari kalau udah penyakit lupus. Penyakit lupus itu ada suatu penyakit autoimun di mana sampai detik ini penyebabnya belum tahu pasti, ya. Itu mekanisme yang masih belum jelas kalau autoimun apapun. Terus kemudian kalau penyakit degenerasi. Biasanya penyakit gagal ginjal akibat degenerasi biasanya diawali dulu dengan hipertensi ataupun diabetes dulu.
Jadi kalau untuk misalnya supaya jangan sampai cuci darah, supaya jangan sampai transparan ya, kadar gulanya dijaga, kadar tensinya dijaga. Terus penyakit karena batuk ya, tadi pola minumnya, jenis makanan minumnya dijaga, jangan sampai terjadi batuk. Kalau penyakit keganasan, nah itu juga harus lebih awal kita mendeteksi dengan screening. Nah, bagaimana dok kalau mendeteksi screening untuk penyakit keganasan atau tumor? Yang pertama kita harus menyadari dulu, kita gali di garis keturunan kita ada atau tidak penyakit-penyakit keganasan. Apabila ada penyakit-penyakit keganasan, kita screening dari awal, terutama usia 40 tahun. Oke dok, berarti memang tidak bisa mematok satu treatment tindakan khusus untuk semua penyakit ginjal. Itu ada treatmentnya masing-masing sesuai dengan faktor risikonya gitu ya dok ya. Oke dok, nanti kita akan berfokus di segmen terakhir, segmen 5, tips menjaga kesehatan ginjal supaya ginjal kita tetap sehat gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehat dan kita masih membahas tema kita hari ini, merawat fungsi ginjal. Masih bersama dengan Dr. Iwan Denny Sepmeitutu, MSc SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips supaya ginjal kita tetap sehat gitu ya dok ya. Yang pertama adalah cukupi kebutuhan cairan tubuh. Nah ini sebenarnya udah dibahas sama kita tadi ya dok ya. Idealnya berapa sih dok cairan tubuh yang pas untuk ginjal gitu? Kita hitung 30 cc atau mililiter per kilo berat badan per hari. Jadi kita ambil contoh tadi berat badan 50 kilo ya. Iya. Berarti 30 kali 50, 1.500. 1.500 cc per hari atau per 24 jam. Per 24 jam. Kurang lebih 1,5 liter. 1,5 liter. Ya, jadi kita mainnya adalah 30 cc sampai 40 cc per kilogram badan per hari. Itu kebutuhan cairan kita harus cukupi. Oke. Berarti itu cara ngitungnya gitu ya, supaya kita tetap bisa pas asupannya. Yang kedua, berolahraga ini juga penting untuk kesehatan ginjal, dok? Betul, karena dengan olahraga, dia akan membuat sistem sirkulasi di dalam darah kita akan menjadi lancar. Jadi semua sistem yang ada di dalam tubuh kita. Tadi saya sampaikan bahwa tubuh kita itu, organ-organ besar itu satu sama lain berkaitan. Jadi ketika saya awali dari jantung, dia memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh, ya, berbentuk cairan, dan oksigen akan di dalam darah tersebut akan digunakan. Dan cairan tersebut akan bersirkulasi ke paru, kemudian ke ginjal, dan tadi salah satunya ke ginjal, dia akan membuat toksin-toksin tadi akan terbuang, dan zat yang penting dia akan ambil kembali. Oke ya, berarti memang olahraga ini punya manfaat yang sangat besar gitu ya dok ya? Jadi kebutuhannya untuk olahraga adalah seminggu minimal 150 menit. 150 menit, nggak boleh dirapel ya dok? Ya. Gimana? Nggak boleh dirapel? Ada beberapa penelitian yang katanya sih boleh. Oh boleh? Tetapi ada beberapa, tetapi dari hasil yang saya canang kepada pasien-pasien saya, lebih efektif perharinya dibuat 15 menit per hari. Di split ya, dibagi-bagi per hari. Yang penting kalau olahraga kata kuncinya adalah keteraturan. Dan rutinnya ya. Teratur, rutinnya itu. Oke ya, jadi badan juga nggak kaget banget gitu ya dok ya. Oke, yang ketiga, makanan dan minuman sehat. Ini mungkin hampir sama dengan yang pertama, cairan yang sehat juga gitu ya dok ya. Makanan dan minuman sehat ini berpengaruh, karena ini juga kembali lagi ke fungsi ginjalnya, kerja ginjalnya supaya tidak terlalu berat gitu ya dok ya. Betul. Oke dok, kita lanjut yang selanjutnya. Cermat mengonsumsi obat. Nah ini juga tadi sempat kita bahas juga, ada yang beranggapan ada obat itu yang akhirnya jadi ampasnya nanti sama ginjal berat gitu dok. Ya, yang tadi saya sampaikan. Jadi ada beberapa obat yang metabolismenya itu adalah dibuang melalui ginjal. Ya, obat-obatan tersebut salah satunya adalah obat antibiotik. Ya, beberapa antibiotik. Dan obat pereda sakit. Terus kemudian ada beberapa obat, salah satunya obat paru, obat TBC, itu juga sama, memperberat fungsi ginjal. Terus kemudian obat-obatan yang sifatnya untuk kemoterapi juga ada.
Jadi sangat banyak sekali. Jadi intinya kalau ketika minum obat, ikuti aturan pakainya. Apabila obat tersebut dijual bebas, ikuti aturan pakainya. Apabila obat itu bukan dijual bebas, dari resep dokter tanyakan untuk dosis, berapa lama pemakaian, dan kapan saya harus berhenti obat tersebut. Dan kapan saya harus mengevaluasi kadar ginjal saya. Biasanya pasien-pasien ini yang saya edukasi adalah pasien-pasien yang dia menjalani pengobatan rutin seperti diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Oke, Dok, kalau zaman pandemi ini kan banyak yang akhirnya meminum multivitamin, Dok. Itu masih aman nggak? Betul. Ketika kita minum multivitamin, jadi gini, vitamin atau multivitamin prinsipnya adalah dia sebagai suplemen. Suplemen itu arti harafiah adalah tambahan. Ya. Sebenarnya kalau tubuh kita dengan mekanisme yang kita punyai, kita merasa cukup. Misalnya makan 4 sehari. Oke, berarti memang ini kembali lagi ke kitanya ya, pola konsep kehidupan sehari-harinya, salah satunya mengonsumsi obat dan vitamin yang akhirnya bisa pengaruh juga ke ginjal, tapi tetap lagi-lagi harus mematuhi aturan pakainya dan konsultasi ke dokter gitu ya. Sepertinya kita mengalami kendala teknis sinyal yang kita takutkan. Ya, oke ya. Jadi suplemen ini biasanya Ya, sepertinya kita mengalami kendala gangguan sinyal dengan Dr. Iwan. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Iwan yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini Bincang Sehati, Dok. Terima kasih, saya tidak bisa langsung menyapa dan closing dengan Dr. Iwan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini Bincang Sehati. Saya sehat terus untuk Dr. Iwan dan keluarga dan juga teman-teman di Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Bagi Anda pemirsa memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsahatidayatv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.